sesuatu hal, mungkin keadaan lah, mungkin seseorang lah, mungkin upline kita lah, mungkin downline kita lah, atau mungkin crossline lah, atau lingkungan kita lah. Hingga akhirnya kita mencari motivasi di luar, sharing sama leader A, sharing sama leader B, karena lihat nih crossline lagi gede nih, bonusnya lagi gede, percepatan. Hingga akhirnya kita pengen kesana, pengen belajar, tapi kok tetap ya nggak terlalu semangat di awal doang, ujung-ujungnya tidur lagi. Main game bos, aneh bos. Sama agam. Pernah nggak ngerasain gitu? Atau lagi apa? Kan itu, makanya bagaimana supaya semangat kita terus. Nah ini tugas leader itu kan I watch, makanya saya tahu. Nah banyak di luar sana sama, bukan hanya Kang Ivan, bukan hanya Maman, bukan hanya Juskiadi, bahkan tadi sering pun sama. Ini mah aneh semua. Di sana tatani ayo ka urang gitu. Iya bos, Mereka aneh. Bukan maksudnya aneh, emang semuanya sama. Banyak mencari, ketika dia hilang hasrat mencari motivasi di luar, sharing sama si A, sharing sama si B, nonton YouTube, lihat apa dan sebagainya, semangat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, terus kemudian ada masalah, down, tidur terus dan lain-lain. Ketika nggak semangat, ya udah, rasanya tuh nggak mau gerak gitu. Ya, tapi kita sadar ini salah. Kita sadar kita nggak bisa gini terus, sedangkan kebutuhan terus harus dikeluarin gitu. Makan tiap hari lah, orang di rumah nungguin lah kesuksesan kita dan lain-lain. Kata leader, kata motivator, kata leader hebat, mereka bilang kan ya, yang mana bilang kalau misalkan motivasi itu bukan yang di luar, yang paling penting itu yang ada dalam diri. Yang paling penting itu adalah di keluarga. Lihat istri kita, lihat anak kita, lihat orang tua kita. Dan ketika kita ingat mereka, memang termotivasi, memang muncul semangat, dan memang kita langsung bergerak. Tapi kok kenapa enggak stabil gitu? Gas tanpa rem, hilang semangatnya, hilang tujuannya, lupa lagi. Padahal tahu orang tua nungguin nih, istri nungguin nih, anak nungguin nih, hutang harus lunas nih gitu. Mobil butuh buat branding, tapi hutang harus dilunasi, bukan begitu? Bingung apa yang harus dilakuin. Satu hal ini bisa dipegang, pegangan, jangan sampai lupa. Ingat, jangan nunggu termotivasi baru kita jalan. Jangan nunggu ada solusi baru kita jalan. Jalan aja dulu, nanti juga termotivasi. Jalan aja dulu, nanti juga bakal nemu solusi. Jalan tuh maksudnya apa? Apa tugas tanggung jawab kita di sini? Jalan aja dulu. Ketika kita jalan dulu, akhirnya muncul motivasi. Oh, benar ya. Oh iya ya, PT sudah siap. Pernah nggak kita prospek? Terus kemudian ketika selesai prospek, iya benar ya, PT sudah siap. PT sudah paling keren. Pernah nggak? Pernah. Ketika kita jalan dulu, bakal muncul. Ketika udah muncul kayak gitu, jalan lagi. Jangan malah cari yang di luar gitu. Gak usah cari-cari motivasi, cari-cari solusi, jalan lagi, presentasi lagi, bantu lagi. Motivasi itu akan muncul lagi, akan lebih kuat. Wah udah benar, KTB sudah paling dahsyat. Setelah itu jalan terus, supaya motivasinya makin kuat, supaya apa yang kita impikan itu tercapai, supaya hutang lunas, mobil tetap ada.
Kalau gas mobil gak ada. Kenapa? Ketika jalan terus Alhamdulillah. motivasinya makin kuat, makin terbuka, makin yakin, makin kuat. Akhirnya apa? Setelah tahu konsep kayak gitu, beda. Karena orang banyak mencari pola pikir kita ketika kita mencari. Ketika dapat pun tetap ujung-ujungnya mencari. Itu udah pasti. Kita cari semangat di luar, udah semangat, udah bergerak, udah jalan, Nyari lagi. hilang lagi semangatnya. Cari lagi di luar, mau sampai kapan? Dan pola itu terus dilakukan. Dan kita sadar, kita salah. Ya harus kita lakukan. Ingat, orang hebat bukan seperti termometer. Termometer tergantung suhu air, tergantung suhu udara, tergantung cuaca. Ketika suhunya naik, ikutan naik. Ketika turun, ikutan turun. Ketika lingkungan semangat, kita semangat. Lingkungan gak semangat, jadi gak semangat. Padahal tujuan di awal saya ngikut sama Kang Mahan supaya saya semangat, supaya saya ikut-ikutan. Makanya karena konsepnya ikut, ya udah jadi ikut-ikutan. Ketika manisnya turun, ikut turun. Itulah termometer. Tergantung lingkungan. Ketika lingkungan tidur, akhirnya ikut tidur. Itulah termometer. Sedangkan untuk berhasil, untuk jadi orang besar, nggak bisa jadi termometer. Aneh lagi. Ya, bos. Jadilah termostat. Di saat suhu panas kita bisa dingin. Lagi pada berantem nih, panas, apalagi domain rame gitu. Nah gimana caranya kita dingin? Ketika suhunya dingin, gimana kita panasin? Pada nyaman nih, dapat bonus, udah mobil, tahu-tahu bonus ngilang dan sebagainya. Bagaimana kita panasin? Itulah pemimpin sejati. Katanya mau apa sih tujuannya? Kalau tujuannya hanya sekedar bonus mah, hanya sekedar makan mah, nggak usah jadi termostat. Nggak apa-apa jadi termometer. Tinggal ngikutin orang yang semangat ikutin, yang semangat ikutin. Orang hebat nggak pernah terpengaruh sama lingkungan, tapi dia yang mempengaruhi lingkungan. Ini tujuannya. Kebayang? Jadi jangan nunggu motivasi, nggak akan nemu. Sampai kapanpun nggak akan nemu. Kita cukup ingat keluarga, orang tua dan sebagainya. Cukup ingatkan lagi tujuan kita di awal bergabung. Cukup ingatkan lagi tujuan besar kita apa, langsung jalan. Cukup dengerin motivasi, cukup sharing dan sebagainya, langsung jalan. Kebanyakan kita nunggu. Dan ketika udah jalan, udah ada motivasi, udah iya, oh iya. Nah kita malah turunin lagi temponya, gak jalan lagi. Hingga ini semangat itu turun. Jangankan nunggu sehari, jangankan diamkan sehari, 1 detik aja. Kita lagi semangat nih, 1 detik kita diamin, mulai nunggu. 2 detik, 3 detik, semenit, ini males. Hingga ini cari lagi lingkungan. Kita butuh yang namanya manusia, ya wajar motivasi naik turun, iman naik turun. Tapi ketika kita untuk meningkatkan iman dan meningkatkan motivasi, setelah dapat langsung bergerak. Atau setelah dapat arahan walaupun itu bukan kebutuhan kita, jalan. Karena ingat, satu hal pun di dunia ini, ya, satu kejadian, satu perbuatan gak ada yang gak diizinkan oleh Allah. Selalu diizinkan oleh Allah. Dan selalu buat kita baik atau lebih baik. Jadi ketika ada orang ngomong, misalkan leader kita, walaupun omongannya pedas, itu baik buat kita. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan. Siapa yang ngomong? Apakah yang ngomong Kang Isan? Bukan. Allah yang mengizinkan Kang Isan ngomong kayak gitu. Apakah leader A yang mengizinkan? Apakah Rizkyana yang ngomong? Bukan, Allah yang mengizinkan kok. Artinya apa? Allah mau menyampaikan sesuatu lewat Rizkyana.
Allah mau menyampaikan sesuatu lewat tangisan, dan itu kita yang butuh sebetulnya, karena membuat kita akan jadi baik atau lebih baik. Gak ada kejadian yang buruk, gak ada perbuatan jahat, perbuatan buruk dari orang lain kepada kita, dan gak ada yang bisa seperti itu. Jadi buruk, jadi jahat, jadi jelek karena kita sendiri, prasangka kita, persepsi kita. Makanya Allah nyampein, aku tergantung prasangka hamba. Apakah ketika Allah mengizinkan seseorang ngomong pedas kepada kita, lalu kita persepsinya jelek, hingga ini yang rugi siapa? Yang jadi buruk, akhirnya kejadiannya jadi buruk, jadi perbuatan buruk, akhirnya kita malah sakit hati, akhirnya kita malah jadi down, akhirnya kita jadi putus asa atau apa, karena persepsi kita sendiri, bukan karena orang lain. Allah yang mengizinkan. Jadi bagaimana semangat supaya naik terus? Simpel. Jalan dulu, jalan lagi, jalan terus. Dapat motivasi, jalan dulu, jalan lagi, jalan terus. Jangan nunggu sempurna, nggak ada yang sempurna. Karena yang namanya tangga 100 itu bisa didapat, bisa sampai puncak kalau tangga 1 lewat. Jangan nunggu dulu semuanya. Di tangga 1 nih masalahnya misalkan lantai licin. Yang kedua misalkan ada sangkang cau. Yang ketiga misalkan ada bolong, ada lubang. Nah kita terus pahamin sampai ke lantai 100, kita nggak ngelangkah-langkah, ya nggak akan bisa, nggak akan pernah nyampe. Yang ada habis waktu, habis energi. Yang harus kita lakukan adalah cukup apa yang jadi masalah di lantai 1, dan pelajari bagaimana ketika lantai licin supaya kita nggak terjatuh. Langsung bergerak, langsung jalan. Jangan nunggu sempurna. Memang tujuan kita sampai lantai 100, tapi dari tahap ke tahap. Jawab. Mantap. Ke Anies. Gak ada semua soalnya. Kan kadang-kadang nggak semangat tuh karena kita pengennya sempurna, itu doang. Saya tuh butuhnya sampai tangga 100. Bagaimana? Hingga kita nggak ngelangkah-langkah, terus saja cari. Ya, Mas Eko. Stop. Jawab nggak? Kalau enggak, tanya lagi. Kalau belum puas, tanya lagi. Rumah Kang Iva?